Salam damai para gembala baik dan murah hati, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh kasih cita Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini adalah pesta wajib Santo Yohanes Pembaptis Martir. Dan bersama kita telah hadir Romo Stefanus Tommy Oktora PR, atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Tommy. Saya Bernadette Marita akan menemani beliau sampai dengan di penghujung acara nanti. Marilah kita menyapa salam damai kepada Romo Tommy yang sudah berada di sini untuk Anda semua. Salam damai Romo. Salam damai Bu Marita, salam damai sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Rahmat dan berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita buka acara kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Tommy. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita mulai renungan hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber segala kebenaran dan kasih yang sejati, kami bersyukur atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur juga atas kesehatan, atas segala kebaikan yang boleh kami terima hingga saat ini. Hari ini kami merenungkan dan merayakan pula Santo Yohanes Pembaptis, dan semoga hari ini kami semua Kau bimbing agar menjadi lebih sabar, lebih rendah hati, serta mampu menemukan Tuhan dalam setiap peristiwa yang kami alami. Ya Tuhan, semoga teladan Santo Yohanes Pembaptis menjadikan kami pembawa-pembawa damai dan sukacita bagi sesama. Semoga Roh Kudus-Mu selalu menguatkan kami, membimbing hidup kami, dan menjadikan kami berkah bagi banyak orang. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah, Aku akan berbicara tentang hukum-Mu. Aku tidak malu di hadapan para raja. Segala aturan-Mu menjadi kesukaanku yang sangat dicintai. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 1 ayat 17 sampai 19. Sekali peristiwa, Tuhan berkata kepadaku, Yeremia, baiklah engkau bersiap, bangkitkanlah dan sampaikanlah kepada umatku segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai yang berkubu menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imam dan rakyat negeri lain, mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena ketidakadilan-Mu. Sendingkanlah telinga-Mu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku ya Allah,
Luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Engkau kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang dari-Mu. Sebab aku tidak dapat menghitungnya, ya Allah. Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah sekarang kita simak bersama-sama Injil Suci menurut Markus bab 6 ayat 17 sampai 29 yang akan disampaikan oleh Romo Tommy. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah sekarang kita menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Tommy untuk kita semua. Silakan Romo. Terima kasih Bu Marita, Ibu Bapak, Saudari-saudara, Oma Opa, anak-anak yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Pada hari ini, seperti tadi sudah dikatakan, kita merayakan pesta, peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat pesta nama bagi mereka yang memakai nama baptis Yohanes Pembaptis. Ya, Marita juga pasti tahu bahwa beda antara Yohanes Pembaptis dengan Yohanes Rasul atau Yohanes Penginjil ya. Maka kalau hari ini Anda memakai nama baptis Yohanes Pembaptis, selamat pesta nama. Kalau Yohanes Rasul Penginjil, kita pestakan setiap tanggal 27 Desember. Itu yang pertama, selamat pesta nama. Lalu yang kedua, gereja memperingati Santo Yohanes Pembaptis ini 2 kali. Yakni saat kelahirannya dan saat kematiannya. Ya, Marita ya, dan sahabat rohani Oase Katolik. Kelahirannya itu pada tanggal 24 Juni kita peringati. Dan kematiannya kita peringati hari ini ya, 29 Agustus. Kemudian pertanyaannya, kenapa begitu penting? Kok diperingati ada kelahirannya, lalu juga kematiannya? Padahal biasanya ya, umumnya dalam liturgi gereja Katolik, perayaan Santo Santa itu selalu dirayakan pada hari wafatnya mereka. Hanya 3 peristiwa kelahiran yang ditetapkan menjadi perayaan besar, yaitu kelahiran Tuhan Yesus pasti, kelahiran Bunda Maria, dan kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini kekasannya. Yohanes Pembaptis kita rayakan 2 kali, kelahiran dan kematiannya. Lalu pertanyaannya kenapa? Kenapa sih Yohanes Pembaptis itu kita rayakan 2 kali? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, alasannya paling tidak beberapa hal bisa disampaikan. Salah satunya adalah bahwa kelahiran Santo Yohanes Pembaptis ini sudah Allah berkati sejak dari dalam kandungan, dan kehadirannya di dunia adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Oleh karena itu kelahirannya ini adalah misi dari Allah ya, untuk mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Jadi ini juga menjadi renungan yang bagus untuk kita. Yohanes Pembaptis ini punya peran yang sangat besar dalam mempersiapkan kedatangan Sang Juru Selamat. Nah, Marita dan saudara-saudariku yang terkasih, baik juga kalau kita mengenal sedikit siapa itu Yohanes ya. Yohanes Pembaptis khususnya. Yohanes Pembaptis ini punya asal kata ya, artinya ya. Artinya itu kan berarti, salah satu artinya adalah bahwa Tuhan itu ramah, Tuhan itu selalu menunjukkan kemurahan. Itu arti nama dari Yohanes Pembaptis. Memang kalau kita lihat dalam diri Yohanes ini, Allah sungguh menunjukkan kemurahan hatinya. Kelahiran Yohanes Pembaptis ini membawa sukacita mendalam. Bukan hanya bagi orang tuanya Elizabeth ya, dan Zakaria ya. Bukan hanya kepada orang tuanya, tetapi juga kepada seluruh orang Israel. Sebelum Santo Yohanes Pembaptis datang, sudah 400 tahun kira-kira ya, bahwa bangsa Israel tidak memiliki nabi. Maka kehadirannya ini juga membawa sukacita yang besar bagi seluruh umat Israel. Dan ini kemudian menjadi mungkin renungan bagi kita ya. Saya menawarkan keutamaan apa yang bisa kita contoh dari Yohanes Pembaptis. Saya menawarkan sekurang-kurangnya 3 hal. Yang pertama, kerendahan hatinya. Yang kedua,
keberaniannya. Yang ketiga, pengendalian dirinya atau askese dirinya. Saya menawarkan 3 hal ini ya, Marita ya, sebagai renungan kita pada hari ini. Kerendahan hati, keberanian, dan pengendalian diri. Tadi saya sudah mengatakan untuk yang pertama, bagaimana Yohanes Pembaptis ini sangat rendah hati. Keutamaannya ini jelas, pertama-tama terlihat. Tokoh penting ini, tokoh penting, tetapi kemudian dia sadar tugasnya, aku ini hanya mempersiapkan jalan bagi juru selamat. Maka Yohanes Pembaptis tidak membuat panggung sendiri. Ya, dia sadar aku punya misi, aku punya cara untuk mempersiapkan kedatangan juru selamat. Maka ini sosok yang sangat rendah hati. Dia menyadari dia utusan Allah dan ia mengatakan, Yesus harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Ya, ini kita bisa temukan dalam Yohanes bab 3 ayat 30. Nah, kerendahan hati ini kiranya cocok untuk kita mohon terus ya, Marita ya. Kita juga berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Orang yang rendah hati ini tentu saja membutuhkan proses panjang. Bukan misalnya sekali jadi aku jadi pribadi yang rendah hati, tapi lewat latihan-latihan. Rendah hati, punya keutamaan-keutamaan yang baik di hadapan banyak orang. Saudara-saudariku terkasih, dari kelahiran Yohanes Pembaptis, kita bisa sadar bahwa kuasa Allah itu selalu mungkin meskipun kelihatannya mustahil. Ini yang tergambar dari peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis ini ya. Maka teladan ini membuat kita juga berjuang semakin menjadi pribadi yang rendah hati karena saya tahu bahwa sesuatu yang aku miliki bukan semata-mata milikku atau berasal dariku. Misalnya, oh aku punya kekuasaan, aku punya harta yang berlimpah, aku punya pangkat yang tinggi, pendidikan yang bagus. Kalau itu kita hayati sebagai pencapaian kita pribadi, tentu saja kita akan menganggap orang lain itu ya mungkin tidak sama seperti saya. Saya lebih dari yang lain, gitu ya. Tetapi menjadi sombong ya, Romo, menjadi ya? sombong juga, gitu. Tetapi dari Yohanes Pembaptis kita belajar, ini orang penting loh Yohanes Pembaptis. Tetapi dia tahu semua itu adalah misi untuk mempersiapkan juru selamat, ya. Orang sering mengatakan begini kan, kalau kamu menerima berkat, jangan hanya melihat berkatnya, tetapi melihat pemberi berkatnya, ya. Kalau kita dapat rezeki yang berlimpah, jangan berhenti pada rezekinya. Kalau kita dikasih kesehatan sampai saat ini, jangan hanya berhenti pada kesehatan. Pekerjaan yang baik, rezeki yang bagus, jangan hanya berhenti di situ, tetapi siapa yang memberi. Sampai kepada kita pujian ini saya bersyukur, semuanya adalah kasih dan berkat dari Tuhan. Ini yang pertama. Bagaimana kerendahan hati Yohanes Pembaptis perlu juga kita tiru ya dalam hidup beriman kita. Lalu ada yang kedua tadi saya katakan keberanian. Keberanian ini juga sesuatu yang mesti kita usahakan ya dimanapun kita berada. Kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, kita itu dipanggil menjadi murid-murid yang berani. Berani ini kan asalnya dari mana? Dari Roh Allah sendiri yang memberi peneguhan, yang memberi kekuatan ya. Tadi jelas. Dan kalau dalam bacaan pertama kita lihat bagaimana Tuhan meminta kepada Yeremia agar tidak gentar untuk melawan raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, termasuk para imam, rakyat, dan dari negeri lain, sebab Tuhan menyertainya. Jadi memang keberanian ini adalah bagian dari iman. Begitu juga Santo Yohanes Pembaptis punya keberanian yang sangat luar biasa kan. Dia mewartakan keberanian atas ketidakadilan yang terjadi, dan ini juga menjadi
semangat kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kita tahu di sini dalam Injil Lukas, dalam Injil yang lain ya, bukan yang tadi kita dengarkan, dikatakan di sini Yohanes Pembaptis itu adalah anak yang dilahirkan, boleh dikatakan dalam mujizat, ya, Bu Marita ya. Jadi ayah Yohanes Pembaptis itu tadi sudah dikatakan Imam Zakaria, ibunya Elisabet, keturunan Harun. Nah, Yohanes Pembaptis ini tadi dikatakan kelahirannya di dunia itu merupakan mujizat karena Elisabet itu sebenarnya sudah lanjut usianya ya. Bukan hanya lanjut tetapi juga dikatakan kalau dalam Lukas bab 1 ayat 7 itu dikatakan mandul dan suami istri itu sudah lanjut. Tetapi nyata bahwa kebesaran Allah melampaui perkiraan kemampuan manusia juga. Maka lahirlah Yohanes Pembaptis ini. Bukti Allah memberikan kemurahannya. Dan peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah sanggup melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Jadi kadang-kadang hubungannya dengan kebenaran tadi ya, panggilan mewartakan kebenaran. Kadang-kadang kita merasa Tuhan, saya tidak punya apa-apa untuk mewartakan kebenaran. Oh, dalam misalnya ya, dalam lingkungan terdekat kita, di keluarga, di kantor, di gereja, ada sesuatu yang memang rasanya kok aku harus omong, tapi aku nggak punya kekuatan. Kadang-kadang kita menjadi khawatir, kita menjadi cemas apa aku bisa. Dan dari sinilah kita belajar bahwa Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan. Oleh karena itu, dari Yohanes Pembaptis, kerendahan hati ini, pertama tadi kerendahan hati ya, perlu kita usahakan, kita mohon rahmat. Yang kedua, keberanian. Keberanian ini tidak bisa dipisahkan dari iman. Peristiwa-peristiwa dalam kitab suci jelas ya. Kalau nggak berani, kita tidak akan bisa maju. Ketika misalnya Petrus kehilangan keberanian ya, lalu dia tenggelam. Ya, karena keberanian ini bagian dari iman. Maka Marita, saudari-saudaraku yang terkasih, kita belajar semua. Kita mohon rahmat terus, karena ini perlu didoakan. Setiap hari ya, Tuhan semoga aku menjadi pribadi yang rendah hati. Tuhan semoga aku menjadi pribadi-pribadi yang berani. Iya. Benar sekali, terima kasih Pastor. Bahwa kita harus mempunyai kerendahan hati dan mempunyai keberanian untuk menghadapi semuanya, karena Tuhan pasti membantu ya Romo ya. Ya, betul. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, yang ketiga apa? Nanti kita bahas di bagian kedua. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda bergabung dalam siaran Oase Rohani Katolik. Masih ada bersama Anda Romo Diocesan Stefanus Tommy Oktora, atau yang kenal akrab dengan sapaan Romo Tommy. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai dengan di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin mengirimkan usul, saran, atau bertanya, silakan kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com, atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Romo Tommy untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Romo, di bagian pertama ini tadi kita sudah membahas tentang kerendahan hati dan keberanian. Yang ketiga apa Romo? Ya, Ibu Marita, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, dimanapun Anda berada. Yang ketiga adalah pengendalian diri. Ya, tadi saya menawarkan 3 hal ini bisa kita renungkan dari perayaan wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Pengendalian diri atau bahasa lainnya askese gitu ya. Nah, kita tahu juga bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang hidup
penuh dengan Roh Kudus. Dia menjalani hidup askese. Maka dari misalnya ya, saya mengutip beberapa ayat. Misalnya dari Lukas bab 1 ayat 15. Di situ dikatakan, Yohanes Pembaptis hidup kudus karena ia dipenuhi Roh Kudus dari kandungan ibunya. Ia tidak makan roti dan tidak minum anggur atau minuman keras. Itu Lukas 1:15 dan 7:33. Lalu juga ia suka berpuasa dan berdoa. Itu dari Lukas 5 ayat 33. Ia tinggal di padang gurun, Lukas 3 ayat 2 dan Lukas 7:24. Dan sama seperti Yesus, Yohanes Pembaptis juga memiliki murid. Tetapi Yohanes Pembaptis ini mengajarkan jalan hidup askese, pengendalian diri, mati raga, menolak kenikmatan jasmaniah, begitu ya. Dan saudara-saudari yang terkasih, saya ingin juga mengajak kita semua untuk melihat keutamaan askese ini, pengendalian diri dalam hidup kita masing-masing. Kalau menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata askese itu kan perilaku bertapa untuk menahan hawa nafsu. Atau ulah tapa mati raga, itulah menurut kamus. Ya. Tetapi kalau boleh kita katakan, mungkin askese begini. Demi mendekati Tuhan sedekat-dekatnya, saya rela meninggalkan apa yang membuat nikmat. Mungkin begitu ya rumusan. Jadi demi mendekati Tuhan sedekat-dekatnya, aku rela menyerahkan segala sesuatu yang mengikatku, yang membuat aku nikmat gitu ya. Dan askese ini perlu kita ya pertanyakan juga dalam hidup kita. Masih kira-kira keutamaan ini masih laku atau enggak, masih laris atau enggak, pengendalian diri ini masih kita perjuangkan atau enggak, masih kita usahakan atau tidak. Kenapa kita perlu pengendalian diri? Kenapa kita perlu berlatih askese? Jadi pertama-tama dikatakan kita sebagai manusia itu adalah citra Allah. Kita memiliki tubuh dan jiwa, itu kita juga sudah tahu semuanya ya. Maka pandangan dari, kalau ngomong misalnya dari sejarah pengetahuan gitu ya, dari Aristoteles sampai Santo Thomas Aquinas, itu mengatakan bahwa tubuh dan jiwa merupakan satu kesatuan. Ya, makanya ada peribahasa dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, mens sana in corpore sano, seperti itu. Dan ini juga dikatakan oleh Santo Paulus, maka dia sering memakai istilah begini, hidup dalam roh atau hidup dalam daging. Ini misalnya dalam Galatia bab 5 ayat 16-26 dikatakan begitu. Apa artinya hidup dalam roh? Hidup dalam roh itu artinya hidup dalam kesatuan dengan Yesus yang bangkit. Jadi sehati dan seperasaan dengan Tuhan. Hidup dalam roh. Sebaliknya hidup dalam daging berarti hidup terpisah dari Tuhan atau hidup dalam kubangan dosa. Ya, ini yang selalu dipakai oleh Santo Paulus ketika dia mengajarkan umat. Supaya kemudian badan dan jiwa kita bersatu, selaras dengan Tuhan, kita perlu menghidupi keutamaan-keutamaan, khususnya penguasaan diri ini, pengendalian diri. Maka dia, Santo Petrus dalam 2 Petrus ya, bab 1 ayat 5-6, dia mengatakan begini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kebajikan kepada pengetahuan dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan dan kepada ketekunan kesalehan. Oleh karena itu melalui keutamaan penguasaan diri ini, tubuh dan jiwa kita ini terbiasa melakukan hal-hal yang baik sebagai kebiasaan yang akhirnya memang permanen dalam perilaku kita ya. Kan Santo Yohanes Pembaptis ini sudah memberikan inspirasi nih, bagaimana dia mengendalikan diri. Tadi saya kutip berbagai macam cara hidupnya ya, bagaimana dia melatih askese ini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kemudian pertanyaannya untuk kita,
juga mungkin kita bisa merenung, kadang-kadang ya, dosa itu terjadi oleh karena hilangnya kemampuan seseorang untuk menguasai dirinya. Dosa bisa terjadi. Kita ambil contoh dari bacaan Injil yang kita dengar ya. Ketika Herodes sang raja, saking senangnya, dia nggak bisa mengendalikan diri. Lalu apa yang terjadi? Dosanya mulai mengalir. Sampai akhirnya dia menghilangkan nyawa orang lain. Iya. Tindakan keji kadang-kadang yang tindakan tidak manusiawi ini terjadi karena manusia dikuasai dosa dan tidak berdaya untuk mengatakan tidak terhadap kecenderungan jahat. Oleh karena itu perlu latihan-latihan supaya kita bisa membangun kehendak yang kuat dan penguasaan diri kita bisa lebih terlatih gitu ya. Lalu kemudian pertanyaannya, gimana sih saya bisa melatih supaya saya bisa mengendalikan diri? Pertama, hidup dalam roh, dalam kuasa roh dan penyelenggaraan ilahi. Maksudnya apa? Berarti kita diajak berlatih membuka diri dan membiarkan diri dikuasai oleh roh ilahi. Kita dituntun dan mengandalkan kuasa ilahi supaya kita punya iman, pengharapan, dan kasih yang semakin bertumbuh. Lalu kedua, latihan rohani ini mengendalikan raga dengan puasa dan pantang. Jadi bukan hanya roh yang kita latih, aku mau mengikuti kehendak Tuhan, tetapi ragaku juga perlu aku latih dengan pantang dan puasa. Yesus juga mengajarkan ada kuasa-kuasa roh jahat yang hanya dapat diatasi dengan doa dan puasa. Itu di Matius bab 17 ayat 21 juga ya. Lalu juga Markus 9:29. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Jadi kita masih punya nggak kebiasaan puasa? Misalnya di luar masa Prapaskah, saya masih berpuasa nggak? Iya. Saya masih bisa mengendalikan diri nggak? Kalau ada tawaran-tawaran yang mengarah kepada dosa, aku bisa menjawab yang sebaliknya tidak. Nah ini ketiga, ini prinsip yang ketiga. Melatih rohani dengan prinsip segala sesuatu ini diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, itu ya. Maka kita melatih dengan yang namanya bertindak sebaliknya, atau bahasa lainnya agere contra gitu ya. Jadi ketika ada tawaran yang mengarahkan ke arah dosa, memberikan kenikmatan, selalu aku memilih yang sebaliknya. Misalnya saya ambil contoh, saya diomongin jelek dengan orang lain. Ya, saya dengar nih tiba-tiba, kok dia ngomongin saya begini dan lain sebagainya. Ketika dihadapkan itu sebagai manusia pasti kita terganggu ya secara emosi. Nggak mungkin kita, biasa-biasa. Tapi ada sedikit lah, paling tidak sedikit. Saya terganggu ada yang ngomongin saya nggak baik, nggak benar gitu ya. Selalu kita dihadapkan pada pilihan. Ketika saya menuruti pilihan tadi itu, yang menggiring saya kepada dosa, misalnya membalas lagi dengan kejahatan, saya memutuskan memilih yang sebaliknya. Misalnya, saya mengatakan, saya diomongi jelek, tetapi saya yakin itu bukan saya. Dan saya ingin mendoakan dia, siapapun yang ngomong jelek tentang saya, semoga diberkati oleh Tuhan, dan diberikan juga rahmat, ya, supaya juga bisa mengatakan yang baik-baik. Hal-hal seperti ini. Atau misalnya, secara raga gitu ya. Ketika ditawari ada pilihan-pilihan enak, saya memilih, bukan hanya alasan kesehatan ya, pasti lain kalau misalnya karena alasan kesehatan. Tapi kita melatih juga spiritual kita, saya mau memilih yang lain, supaya saya bisa melatih diri saya, mengendalikan diri. Jadi ini Bu Marita dan sahabat Oase Rohani Katolik, 3 hal saya tawarkan, kita selalu mohon kerendahan hati, keberanian, dan juga pengendalian diri. Terima kasih Romo. Romo, apa contoh nyata yang dapat kita lakukan bila kita menemukan ketidakadilan di lingkungan gereja? Kalau kita hubungkan dengan kerendahan hati, keberanian, dan pengendalian diri, Romo. Iya, pasti yang namanya kesalahan, ketidakadilan, itu bisa ada di mana-mana ya. Juga di dalam gereja pasti bisa muncul. Karena apa? Kita ini semua manusia. Gereja itu bukan hanya bait Allah yang
misteri, tidak kelihatan, tetapi juga kumpulan manusia yang memang masih penuh dengan dosa. Lalu bagaimana kalau kita menemukan ketidakadilan? Yang pertama-tama tadi itu, rendah hati dulu, lalu keberanian, dan saya pengendalian diri. Pengendalian diri maksudnya bagaimana saya menyampaikan ini. Kepada siapa saya harus menyampaikan. Lalu berani, saya juga berani. Oh, saya memberi ini bukan demi tadi. Saya hasrat, saya ingin mencari nama baik. Tapi saya berani karena memang saya bisa menyampaikan. Dan disampaikan juga dengan segala kerendahan hati. Maka misalnya ketika kita melihat ketidakadilan dan lain sebagainya, pertama-tama bicara 4 mata. Itu juga yang diajarkan Tuhan Yesus ya. 4 mata kita bicara, lalu ketika kurang ketemu dengan kelompok dan lain sebagainya. Kalau di dalam gereja tentu pasti ada pelayan-pelayan ya, misalnya bicara dengan yang bersangkutan dulu, lalu juga misalnya kepada romo dan lain sebagainya. Jadi kita ingin supaya memang hidup beriman juga menampakkan kasih Tuhan sendiri lewat ajaran-ajaran yang disampaikan, gitu ya Ibu ya. Iya. Terima kasih Romo. Romo, bagaimana caranya agar kita berani menghadapi hal yang tidak benar di mata Tuhan dan terhindar dari rasa acuh tak acuh bila menemukan hal tersebut, Romo? Iya, bagaimana caranya? Tentu saja Tuhan punya cara yang khusus ya, tersendiri bagi kita. Tentu saja saya juga bukan manusia yang sudah sempurna, oh bisa ini, bisa itu. Tetapi kita berjuang, caranya gimana? Kita berlatih terus. Kalau ada sesuatu yang kayaknya ini saya memang harus mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu, itu kan butuh juga latihan ya, pertimbangan-pertimbangan. Maka buat saya, kita tetap perlu latihan, tetap perlu doa, memohon rahmat tadi itu. Tuhan, semoga aku bisa rendah hati, aku bisa berani, aku bisa mengendalikan diri. Jadi menurut saya, ini yang perlu kita usahakan, sama-sama kita bertumbuh juga dalam iman. Karena iman ini yang membantu kita untuk hidup baik juga bersama dengan yang lain. Gitu ya. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah sudah pembicaraan kita pada hari ini. Maka Romo Diosesan Stefanus Tommy Oktora dan saya Benedict Marita undur pamit dari hadapan Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Marilah kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa dan berkat Tuhan dari Romo Tommy. Bu Marita, saudari-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas rahmat dan berkat khususnya teladan Yohanes Pembaptis. Kami percaya ya Tuhan bahwa kami semua sebagai murid-murid-Mu, Kau panggil untuk menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Semoga teladan hidup Yohanes Pembaptis juga menginspirasi kami untuk selalu belajar rendah hati, untuk selalu belajar berani, belajar juga mengendalikan diri, sehingga sungguh-sungguh karya perutusan-Mu kami bisa lakukan dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, bantulah kami semua, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, semoga kegembiraan menjadi murid-murid Tuhan Yesus juga tampak dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Berkat Allah turun melimpah atas kita semua, keluarga kita, komunitas kita, usaha, pekerjaan dan pelayanan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Ibu Marita. Sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.